Selamat pagi bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Berjumpa lagi dengan kami di Renungan Harian HKBP Batam. Pada saat ini seperti biasa, sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita pada hari ini, kita mendengar firman Tuhan. Agar firman Tuhanlah yang menjadi pedoman kita di dalam melakukan setiap aktivitas kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Wahyu, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-4. Wahyu 15 ayatnya yang ke-4. Saya akan membacakan bagi kita, beginilah firman Tuhan. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Di dalam bahasa Batak dikatakan, tung isema nasoma kabiariho ale Tuhan, dohot pasangap konguarmu, ay sasadaho do nabadia, ay naro masalut bangso marsob batu jolom, ay nung ngagabe patar akapak kuhumammu natiguri ima. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya pernah mendengar ungkapan dari salah seorang yang bernama Profesor Salim Said yang mengatakan, kenapa negara Indonesia tidak maju? Kenapa Singapura maju? Kenapa Taiwan maju? Kenapa Korea Selatan maju? Kenapa Israel maju? Mereka maju karena mereka ada yang ditakuti. Ada yang ditakuti mereka. Taiwan takut dengan daratan Cina, Korea Selatan takut dengan Korea Utara, Singapura takut karena mereka mayoritas Tionghoa di tengah-tengah lautan Melayu. Israel takut karena mereka di tengah-tengah lautan Arab. Tapi Indonesia tidak ada yang ditakuti.
Tuhan pun tidak mereka takuti. Mereka bersumpah sebelum mengampuh atau menjabat di atas Alkitab atau di atas kitab suci lainnya, tetapi mereka tidak menjalankan sesuai dengan apa yang harus mereka jalankan. Oleh karena itu pertanyaannya, adakah orang yang memang benar-benar tidak menakuti Tuhan? Adakah orang yang tidak takut akan Tuhan? Sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang pastinya takut kepada Tuhan. Tetapi ketika kita mengatakan atau menyatakan semua orang takut akan Tuhan, timbul pertanyaan, kalau memang semua orang takut kepada Tuhan, mengapa masih ada orang-orang yang tidak taat kepada hukum Tuhan? Mengapa masih ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan? Alasannya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, karena kita belum merasa hukum Tuhan. Kita bisa melihat ketika seseorang diperhadapkan kepada suatu hukuman, dan apabila hukuman tersebut berat, dia pasti memiliki rasa takut. Karena dia sudah mengetahui hukuman tersebut berat. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang awal. Kenapa ada manusia yang masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan? Karena dari kita masih ada yang berpikir bahwa hukum Tuhan itu masih jauh. Hukum Tuhan itu belum kita pahami, belum kita rasakan. Ya sudah, berbuatlah. Oleh karena itu persoalannya kenapa masih ada orang yang takut kepada Tuhan tetapi masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena kita berpikir bahwa hukuman Tuhan belum datang. Tuhan masih jauh di depan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita masih mengingat bagaimana kehidupan kisah Adam dan Hawa setelah mereka dipanggil Tuhan karena mereka melanggar perintah Tuhan, maka mereka takut. Ketika Tuhan memanggil mereka, "Hai Adam, di mana engkau?" Ketika Adam hanya mendengar suara Tuhan, mereka takut. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini mengingatkan kita, sebelum penghukuman kita hadapi, kita harus mulai pada saat ini untuk takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan, inilah yang menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang baik, hal yang Tuhan senangi. Yang pertama, kita harus membangun rasa takut kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus menghapuskan mindset pikiran yang mengatakan hukuman Tuhan belum datang. Dan yang ketiga, ketika sudah tumbuh rasa takut, ketika sudah ada pemikiran bahwa hukum Tuhan pasti datang kepada kita, disitulah kita pastinya akan melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Di dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Artinya semua pengetahuan, artinya semua perbuatan-perbuatan yang dahsyat dimulai dari perasaan takut kepada Tuhan. Perasaan takut kepada Tuhan bukan perasaan seakan-akan orang yang besar, kita kecil, kita hadapi. Tidak. Tuhan itu sesungguhnya Maha Pengasih. Tapi kita harus ingat ketika kehidupan kita sampai kepada titik finish, ketika hari di mana Tuhan datang bukan hanya sebagai penolong, tetapi Tuhan datang sebagai penghakim. Hakim, menghakimi setiap perbuatan-perbuatan kita. Itulah yang pertama.
Yang kedua dikatakan di nats sini, dan yang tidak memuliakan namamu, siapa yang tidak memuliakan namamu? Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa melihat realitanya, masih banyak dari kita yang belum memuliakan nama Tuhan sepenuhnya. Karena apa? Karena pada dasarnya orang-orang yang belum memuliakan nama Tuhan adalah orang-orang yang belum mengerti tujuan daripada kehidupannya. Satu hal yang harus kita ketahui, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan menciptakan manusia bukan untuk menjalani kehendak manusia itu sendiri. Tujuan daripada kehidupan manusia bukan tujuan daripada keinginan manusia itu sendiri, tetapi tujuan manusia diciptakan harus sesuai dengan tujuan Tuhanlah perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu tujuan manusia diciptakan adalah untuk memuji, untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu kita mulai sadar pada saat ini bahwa tujuan hidup kita bukan tujuan kedagingan, bukan tujuan yang sudah kita pikirkan, saya mau sukses, saya mau begini, begana, tidak. Tetapi tujuan kita hidup adalah memuji dan memuliakan Tuhan. Apa yang ada pada diri kita, baik itu kesehatan, baik itu harta, tujuannya agar kita pakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bangun rasa takut kepada Tuhan dan muliakanlah nama Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupanmu. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur kepadamu karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk menikmati setiap perbuatan-Mu yang baik melalui nafas kehidupan yang kami dapat rasakan pada saat ini. Terlebih Tuhan, kami masih dapat mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk takut akan Engkau dan selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Oleh karena itu Tuhan, Engkau mengetahui bahwa kami manusia yang lemah, manusia yang bisa tergoda oleh keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan dunia ini yang dapat menyebabkan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ingatkan kami selalu melalui firman-Mu agar kami dapat menjalani proses kehidupan kami sesuai dengan apa yang menjadi tujuan-Mu. Tuhan, kami mengakui bahwa kami manusia yang tidak luput akan berbagai dosa. Oleh karena itu kami datang ke hadapan-Mu meminta kepadamu agar Engkau senantiasa mengampuni setiap dosa pelanggaran kami, agar tidak terhalang berkat yang akan kami terima daripada Engkau oleh dosa-dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, demikian perjumpaan kita di renungan harian HKBP Batam. Semoga aktivitas kita pada saat ini, satu hari ini mulai pagi hingga malam, dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita dapat menjalani dengan senang hati. Sampai berjumpa lagi dengan kami, Tuhan memberkati. Shalom.